Selamat siang Warta Berita bersama saya Fitri di 97,5 Winsu FM. Porang tengah jadi primadona petani di tanah air, padahal dulunya tanaman porang ini hanya dianggap sebagai tumbuhan liar di perkarangan rumah. Pohon porang kini banyak dibudidayakan petani di sejumlah daerah. Di pasar ekspor, umbi porang atau porang tanaman yang diolah jadi tepung ini banyak dicari. Porang, tanaman umbi-umbian saat ini begitu populer di kalangan petani dan penanam modal di Indonesia. Pasalnya, porang kini menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan dengan keuntungan yang sangat menggiurkan. Nah, saat ini saya sudah terhubung langsung dengan salah satu narasumber petani porang sukses yang berasal dari Sumatera Utara dengan Bapak Edi. Selamat siang, Bapak Edi. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, langsung saja ya Pak. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak, apa yang melatar belakangi Bapak menjadi petani porang dan sejak kapan Bapak menjadi petani porang? Oke, yang melatar belakangi saya menjadi seorang petani porang adalah ketika saya masih usia 10 tahun, orang tua saya sudah mewarisi tentang hal bertani porang. Kemudian di situ orang tua saya sudah mengajarkan bagaimana tata cara menanam porang, dan sampai sekarang pun saya berhasil dalam bidang pertanian, khususnya di pertanian porang ini. Kemudian saya sudah hampir beranjak 10 tahun dalam bertani. Dari usia 20 tahun saya sudah beranjak menjadi seorang petani, dan sampai sekarang sudah berusia 10 tahun saya menjadi seorang petani porang. Dan alhamdulillah sudah sukses dan sudah banyak diekspor ke negara-negara lain. Oke Pak, apakah penjualan porang ini hanya di dalam negeri saja atau diekspor? Kalau diekspor itu biasanya diekspor kemana saja ya Pak? Oke, diekspor ke negara-negara seperti negara Jepang, kemudian negara Korea, sampai negara-negara tetangga Malaysia, dan banyak dinikmati dari Tiongkok, Vietnam, Australia, dan negara yang di daerah Timur Tengah. Menurut artikel yang pernah saya baca nih ya Pak, budidaya porang adalah budidaya memanen dolar sebab memberikan keuntungan yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, mengapa budidaya porang ini memberikan keuntungan yang sangat besar ya Pak? Tentu karena porang ini banyak diminati di kalangan masyarakat, terkhususnya kita sudah mengekspor ke negara-negara seperti negara Australia, Korea, Vietnam, Tiongkok, dan negara-negara yang akan kita ekspor nanti ke negara-negara Timur Tengah. Kemudian tahun 2018 sudah tercatat sebanyak 25,4 ton yang sudah diekspor ke negara-negara yang saya sebutkan tadi, dan sudah tercatat dalam hasil pengeksporan itu sudah mencapai 11,31 miliar dari hasil yang kita ekspor ke negara-negara lain. Porang ini biasanya dimanfaatkan dengan diolah menjadi tepung yang dipakai untuk bahan baku industri, untuk kosmetik, pengental, lem, hingga mie ramen. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa yang diekspor itu hanya berbentuk porang umbi-umbian atau sudah seperti bahan bakunya seperti yang udah dijadikan tepung gitu? Ada dua yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, tergantung peminat atau kebutuhan di negara-negara lain yang kita ekspor. Ada yang berbentuk porang dan ada juga yang kita olah di negara kita. Itu berada di daerah Madiun, Wonogiri, Bandung, serta Maros. Jadi di negara-negara itu seperti Madiun, Wonogiri, dan Bandung serta Maros ini, disitulah produksi-produksi yang akan dari kosmetik yang akan diekspor nanti dari hasil porang tersebut. Dan di situ kalau sudah kita olah di negara kita di Indonesia dan di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, bisa lebih menghasilkan keuntungan besar dari yang kita ekspor.
sehingga dalam setahun itu nanti bisa mencapaikan target dari hasil penjualan kita. Kalau boleh tahu Pak, berapa omset Bapak dalam setahun selama bertani porang? Kalau omset dalam setahun itu bisa mencapai 5 miliar. Tetapi kalau kualitas kita bagus dari segi memanen dan dari segi produksi kita ekspor ke negara lain bisa mencapai target, dengan catatan di tahun 2018 yang saya sebutkan tadi sudah mencapai 11,31 miliar. Jadi ketika kita nanti bisa lebih menjadi ekspor kita menjadi lebih baik lagi, bisa melebihi target atau di atas target gitu. Yang awalnya hanya 5 miliar bisa mencapai target dan melebihi target. Karena di tahun 2018 sudah tercatat 11,31 miliar pendapatan kita dalam satu tahun. Nah, kalau dalam bertani itu kan pasti ada mengalami kegagalan gitu kan Pak. Apa sih yang membuat bertani itu adanya kegagalan, dan dalam setahun itu bisa berapa kali panen porang tersebut ya Pak? Oke, dalam setahun itu bisa mencapai 2 atau 3 kali panen. Kalau kita bicarakan tentang hambatan atau gagal panen, tentu pasti ada. Karena setiap petani itu pasti mengalami yang namanya gagal panen dikarenakan faktor dari cuaca. Karena iklim kita di Indonesia ini ada musim penghujan, ada musim kemarau. Jadi ketika nanti datangnya musim penghujan, itu kualitas porang itu bisa menurun dan bisa mencapai gagal panen. Jadi kita harus waspada dalam situasi cuaca di Indonesia ini, sehingga nanti kualitas porang kita akan menjadi lebih bagus. Kalau hambatan itu tentu pasti ada. Dalam setahun itu kegagalan pasti ada, gagal panen karena diakibatkan cuaca. Kemudian diakibatkan dari hambatan. Hambatan ini dari hama. Karena hama ini bisa mengganggu proses tumbuh dan proses memanen dalam porang ini. Sehingga hama ini harus kita basmi atau harus kita jaga sehingga porang ini terhindar dari hama. Sehingga nanti hasil dari panen kita bisa menjadi lebih baik dan bisa kita ekspor ke negara-negara lain dan bisa mendapatkan target dari penjualan kita sehingga lebih dari target yang kita dapatkan dalam setahun. Kalau boleh tahu Pak, apakah kelebihan dan kekurangan dalam memanen porang tersebut ya Pak? Kalau kita bicarakan tentang kelebihan ini tentu pasti ada. Dari segi kita mengekspor dan dari segi pendapatan kita, dari segi kualitas porang kita di negeri kita ini, negeri Indonesia, tentu pasti ada. Yang pertama itu dari kelebihannya. Kelebihan itu kita di negeri ini, di negara-negara lain sangat banyak membutuhkan porang. Sehingga kita dalam setahun itu bisa mencapai 254 ton kita mengekspor ke negara-negara lain. Kemudian kelebihannya adalah ketika kita sudah memanen porang, kita olah lagi di negara kita seperti menjadikan kosmetik dan sebagainya, itu bisa menjadi daya tarik penjualan kita sehingga dalam setahun ini kita bisa melebihi target penjualan kita sehingga kita mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara-negara lain. Oke. Selanjutnya Pak, dalam bertani porang, hal apa sih yang paling harus diperhatikan untuk menghasilkan porang kualitas yang bagus ya Pak? Oh, tentu yang dalam menghasilkan porang yang lebih bagus ini dari segi kita beri pupuk dan dari segi kita menjaga tanaman porang ini dari hama. Kemudian harus kita rawat lah istilahnya, seperti kita merawat diri kita sendiri. Jadi tanaman ini harus kita rawat supaya dapat hasil yang memuaskan dan dapat hasil porang itu yang baik sehingga dapat kita ekspor ke negara lain. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak menjadi seorang petani porang yang sukses? Nah, kalau bisa Bapak berikan tips-tips bagaimana agar kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses.
Ya, tentu ya, kalau kita memotivasi diri kita dan memotivasi orang lain, kenapa kita harus menjadi petani yang sukses? Tentu pasti. Karena dalam hal kita bertani, dalam pertanian, kita harus mensukseskan dalam bidang pertanian, tentu dalam hal bidang porang ini, dalam menanam porang. Kemudian, motivasi dalam diri saya dan motivasi dalam diri saya sendiri dan ke masyarakat tentu harus kita semangatkan dalam hal pertanian seperti porang. Kemudian harus kita kembangkan lagi khususnya di negeri kita di daerah Sumatera Utara. Karena di daerah Sumatera Utara belum banyak orang mengetahui tentang hal porang. Kita harus menginformasikan kepada masyarakat sehingga porang ini bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat dan bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian. Ketika nanti sudah tumbuh dalam bidang pertanian, ekonomi, insya Allah pertanian kita ini harus tetap terjaga dan tetap berkembang dalam hal bidang pertanian. Bayangkan sajalah kalau kita sudah berhasil dalam setahun itu mencapai 11,31 miliar dalam setahun dalam hal pertanian, pasti perekonomian kita terkhususnya di negara Indonesia akan semakin kuat dalam hal pertanian di bidang ekonomi. Oke, terima kasih Pak atas apa yang Bapak sampaikan, sehingga yang Bapak sampaikan ini dapat memberikan kita semua wawasan dan informasi. Demikian Warta Berita, saya Fitri Hirmaini, selamat siang.